Rut pasal 1 ayat 16-17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk merenungkan konteks di balik ayat ini dan berkat Tuhan apa yang bisa kita dapatkan dalam hidup kita dari kedua ayat ini, ya. Nah, ayat ini seperti sebuah kovenant pernikahan, ya. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti kebaktian atau pernikahan, penemuan nikah kudus, atau Bapak Ibu yang sudah berkeluarga dalam pemberkatan nikah, ada unsur-unsur ini diucapkan, ya. Satu Allah, satu bangsa, satu tempat bermalam, satu tempat kubur, hanya maut yang memisahkan, ya. Rut berkata kepada Naomi, ya Allah mula Allahku, bangsa mula bangsaku, di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Tidak ada dapat memisahkan selain daripada maut, ya. Ini sebuah pernyataan yang sungguh luar biasa, ya. Kalau kita melihat siapa Rut itu, kita bisa merenungkan luar biasa pernyataan dari Rut ini, ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah familiar ataupun cukup familiar dengan kisah ini, ya. Tapi ada satu pertanyaan, mengapa Rut mengucapkannya kepada Naomi, ya? Jika ini seperti sebuah kovenant pernikahan, maka apakah Rut mau menikah? Dia mau menikah lagi dengan siapa? Tidak mungkin dia menikah dengan Naomi, ya. Nah, mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, ya. Nah, konteks bacaan kita, ya, menurut Rut pasal 1, kalau kita baca dari awal, kejadian ini terjadi pada zaman para hakim, ya. Pada zaman itu terjadi kelaparan di tanah Israel, ya. Elimelek, Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion, mereka orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, mereka pergi ke Moab dan tinggal di sana sebagai orang asing, ya. Kemudian Elimelek mati, Mahlon dan Kilion mengambil perempuan Moab, Orpa dan Rut, mereka tinggal di sana kurang lebih 10 tahun. Kemudian Mahlon dan Kilion mati. Naomi dengan kedua menantunya berkemas untuk tinggalkan Moab. Dari daerah Moab, kenapa mereka mau tinggalkan Moab? Karena dari daerah Moab mereka mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Di tengah jalan menuju tanah Yehuda, Naomi bilang kepada kedua menantunya, lebih baik kalian pulang ke rumah masing-masing. Karena tidak mungkin, ya, saya menikah lagi, saya sudah tua dan punya anak, dan kalaupun, ya, saya punya anak nanti, ya, kalian mau tunggu sampai umur berapa? Kalian sudah sangat tua, ya. Lalu Naomi mencium mereka, tapi Orpa dan Rut mendesak untuk tetap ikut dengan Naomi. Naomi balik mendesak, ya, lebih baik kalian pulang, gitu. Kemudian mereka menangis. Orpa menyerah, ya, dengan desakan Naomi. Lalu Orpa mencium Naomi dan minta diri, tetapi Rut tetap berpaut pada Naomi. Naomi kembali mendesak Rut untuk pulang ke negerinya seperti Orpa, tapi Rut menjawab, ya, seperti yang kita baca tadi, ya. Itu jawaban Rut kepada Naomi setelah berbagai desakan dari Naomi. Bapak Ibu, saya ajak kita melihat nama-nama di balik cerita ini, dan ada yang menafsirkan bahwa nama-nama ini sengaja dibuat oleh penulisnya, ya. Tapi ya itu mungkin bisa-bisa saja mereka punya tafsiran, ya. Elimelek itu berarti Allah adalah raja. Melek dalam bahasa Ibrani artinya raja. El Elohim, ya. Elimelek, Allah adalah raja. Naomi itu berarti manisku. Rut berarti sahabat, ya, bagi perempuan, ya. Sebutan perempuan artinya sahabat. Mahlon artinya merana. Kilion artinya kelemahan. Orpa artinya memalingkan punggung atau menengok ke belakang. Betlehem berarti rumah roti. Moab artinya dari bapak, ya. Kita tahu kisahnya, Moab itu adalah anak dari salah Lot, ya. Ketika anak perempuannya membuat Lot mabuk, lalu kawin, ya, dengan Lot dan melahirkan anak, salah satunya mereka sebut sebagai Moab. Nah, kalau kita lihat dari arti nama-nama ini, ya, kita bisa sedikit lihat apa yang terjadi, ya, di balik cerita dari nama-nama ini. Oke. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu kita melihat satu peristiwa, mengapa di rumah roti Bethlehem ada kelaparan. Bukankah seharusnya disebut rumah roti berarti
tidak akan ada kelaparan di situ, tapi justru Bethlehem terjadi kelaparan ya di rumah roti. Nah, ada dua alasan yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu di pagi hari ini. Yang pertama adalah karena dosa. Mengapa di Bethlehem rumah roti terjadi kelaparan? Satu, karena dosa. Menurut Rut 1 ayat 1 itu terjadi pada zaman hakim-hakim. Pada zaman hakim-hakim, kalau Bapak Ibu ikuti kisah hakim-hakim ya, di kitab hakim-hakim ada dua hal yang sangat menonjol pada masa itu. Yaitu satu, jikalau bangsa Israel berdosa, Tuhan akan menghukum mereka, dan seringkali Tuhan memakai bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka untuk menghajar umat pilihannya ini, yaitu Israel. Lalu setelah mereka ditindas, mereka menderita, mereka berseru-seru memanggil nama Tuhan, mereka bertobat, lalu Tuhan mengampuni. Setelah Tuhan mengampuni, memberkati mereka, menolong mereka, kembali mereka berdosa, kembali mereka dihukum, kembali mereka berseru pada Tuhan, kembali mereka bertobat, kembali Tuhan mengampuni dan memberkati. Itu siklus yang terjadi ya pada masa hakim-hakim. Yang kedua, pada masa hakim-hakim, karena tidak ada raja, maka orang-orang Israel hidup sesuka hatinya. Menurut tulisan dari Hakim-Hakim 17 ayat 6, 18 ayat 1, 19 ayat 1 ya, di situ sering tertulis demikian ya. Orang-orang hidup sesuka-sukanya karena tidak ada raja pada saat itu. Nah, disinilah kelaparan saat itu terjadi. Tuhan sedang menghukum umat pilihannya karena mereka berdosa kepada Tuhan. Nah, Elimelek yang tadi kita tahu artinya adalah Allah adalah raja, Melek ya, raja, El Elohim, Allah adalah raja. Nah, saat dia memutuskan untuk ke Moab, tidak disebutkan bahwa dia berdoa terlebih dahulu meminta petunjuk Tuhan atau pernyataan Tuhan. Ya, kita teringat kisah ini seperti Abraham dan Sarai ke Mesir ya dalam Kejadian 12. Nah, dampaknya ya timbul masalah ya, masalah menyusul setelah itu. Nah, yang kedua, kalau tadi yang pertama ya terjadi Tuhan sedang menghukum karena orang Israel berdosa. Yang kedua, karena Tuhan sedang bekerja untuk melaksanakan rencananya. Apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Elimelek dan keluarganya? Ya, apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam Elimelek dan Naomi? Ada apa di balik itu? Ya. Nah, Tuhan sedang bekerja untuk rencananya. Nah, inilah rencana Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Allah merencanakan bahwa Yesus harus lahir dari keturunan Rut dan Boaz. Menurut Matius 1 ayat 5-16 kita membaca silsilah Yesus Kristus ya. Boaz kemudian nanti menikah dengan Rut, melahirkan Isai Daud dan seterusnya, dan Yesus disebut anak Daud. Tapi pertanyaannya, bagaimana agar rencana itu bisa terlaksana? Rut ada di Moab, Boaz ada di Yehuda, tidak pernah bertemu sebelumnya. Nah, inilah yang Tuhan kerjakan ya. Supaya keduanya bertemu, Tuhan Allah memberikan kelaparan di Yehuda. Bukan sekedar Tuhan Allah tidak ada kerjaan dan memberikan kelaparan, tapi untuk menghukum mereka yang berbuat dosa kepada Tuhan. Elimelek dan keluarganya kemudian pindah ke Moab. Setelah di Moab, ya Mahlon dan Kilion, tadi di awal di konteks bacaan dikasih beritahu bahwa mereka menikah dengan Orpa dan Rut, tapi kemudian setelah 10 tahun mereka mati. Dan setelah mereka mati, Naomi mendengar bahwa Tuhan sudah memberikan berkat, pengampunan, pemulihan, dan makanan kepada umatnya yang ada di Bethlehem. Lalu Naomi memutuskan untuk kembali ke Yehuda. Kalau kita tahu dari tadi ya, bahwa setelah Naomi mendesak, Naomi berkali-kali mendesak Orpa dan Rut untuk kembali, tapi Rut tetap berpaut kepada Naomi. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau ikuti ceritanya, Rut akhirnya bertemu dengan Boaz. Nah, rencana Allah terjadi, tergenapi, umatnya diampuni, diberkati, dan Rut bertemu dengan Boaz. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu punya kesaksian, punya pengalaman pribadi bahwa terkadang ya demi rencana dan kehendak Allah, terkadang Allah pertemukan kita dengan seseorang untuk mempersiapkan kita bertemu dengan orang lain. Terkadang ya Bapak Ibu dekat-dekat dengan seseorang, tapi kemudian Tuhan izinkan itu terjadi, Bapak Ibu belajar bagaimana membangun relasi dengan orang lain. Ini bisa berlaku dalam hal mencari pasangan hidup, ini bisa berlaku dalam hal pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya. Ya. Demi rencana dan kehendaknya, terkadang Allah pertemukan kita dengan seseorang untuk mempersiapkan kita bertemu dengan orang lain. Ya, Rut bertemu dengan suaminya sebelumnya, ya, anak dari Elimelek dan Naomi.
tapi kemudian pada akhirnya dia bertemu dengan Boas, dan dari keturunan mereka lahirlah juru selamat yaitu Yesus Kristus yang disebut sebagai Yesus anak Daud. Daud bapaknya Isai, Isai bapak dan mamanya adalah Boas dan Ruth. Nah, contoh dalam Alkitab seperti Eliezer dipakai oleh Tuhan melalui Abraham untuk mempertemukan Ribka dan Ishak, ya. Ribka bertemu dengan Eliezer, kemudian Eliezer mengantar Ribka kepada Ishak. Ya, orang Israel takut bertemu dengan Allah, Musa menjadi perantara. Kemudian Musa menyampaikan apa yang Israel sampaikan kepada Tuhan Allah, dan Tuhan Allah menyampaikan kepada orang Israel melalui Musa. Kita, ya, dalam pelayanan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak bertemu dengan kita dan kita mengantar mereka kepada Kristus, dan kita semua menjadi mempelai bagi Kristus. Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita, para pelayan Tuhan, guru-guru dan sebagainya, mempersiapkan kita menjadi mempelai bagi Kristus. Ya. Nah, di dalam Ulangan 23 ayat 3, Bapak Ibu, kita melihat tentang Rut ini, ya. Dalam Ulangan 23 ayat 3 disebutkan bahwa seorang Amon atau seorang Moab, Rut adalah keturunan Moab, janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Berarti mestinya menurut ayat ini, aturan ini, Rut tidak boleh menjadi bagian dari jemaat Tuhan. Tapi sepertinya ada special case, ya, ada sesuatu yang khusus bagi Rut. Rut meskipun seorang Moab, namun dia adalah seorang proselit. Apa itu proselit, Bapak Ibu, ya? Proselit itu berarti golongan orang-orang non-Yahudi yang memeluk agama Yahudi. Ya, jadi Rut adalah bagian dari ini, ya. Apa yang harus mereka lakukan kalau mereka mesti menjadi bagian dari agama Yahudi atau orang Yahudi, ya? Pertama, mereka harus disunat, itu kalau laki-laki. Tentunya perempuan tidak, karena aturan sunat itu dilakukan untuk laki-laki. Yang kedua, mereka harus dibaptis, tepilah, ya. Yang ketiga, mereka harus taat pada segala peraturan ritual yang merupakan hukum Musa. Dan kemudian baru mereka akan menjadi, ya, saudara bagi orang Yahudi, ya, secara jasmani menurut peraturan dalam Imamat 19 ayat 33, 34, Imamat 24 ayat 22 dan Galatia 5 ayat 3. Di sini menuliskan bagaimana orang-orang non-Yahudi menjadi saudara-saudara bagi orang Yahudi. Nah, pada saat itu mereka harus berganti kebangsaan sendiri. Nah, Bapak Ibu lihat dari pernyataan Rut, dia berkata, Allah mula Allahku, bangsa mula bangsaku. Ya, tentunya Rut seorang kafir, tapi dia menyatakan pernyataan, dia berpindah, ya. Dia tidak lagi menyembah dewa-dewa, ya, ilah-ilah mereka di Moab, tapi dia berkata Elohim adalah Allahnya dia, ya. Allah mula Allahku, bangsa mula bangsaku. Nah, Rut berganti kebangsaan. Dia meninggalkan ilahnya, memutuskan hanya menyembah Allah Israel, ya. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Nah, Bapak Ibu, di dalam hal ini, ya, kita belajar satu hal juga, bahwa meskipun satu bangsa itu telah dikutuk oleh Tuhan, namun masih ada kemungkinan bagi orang-orang pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mau bertobat dan menjadi bagian dari jemaat Tuhan. Dan jika mereka benar-benar dipilih oleh Tuhan, mereka bertobat, mereka bisa menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, ya, dari jemaat Tuhan. Inilah pengharapan keselamatan yang dimungkinkan bagi semua bangsa, ya. Yesus Kristus telah membayar hutang dosa dan maut. Siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Sekalipun kita sebelumnya menurut kesaksian Efesus kita sudah mati, kita terkutuk, kita orang yang pantas dihukum mati karena dosa-dosa kita, dosa nenek moyang kita, dosa kita sendiri. Tetapi Yohanes 3:16 berkata bahwa Allah sangat mengasihi dunia ini, Dia berikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sebuah pengharapan yang kekal yang diberitakan dari zaman ke zaman, generasi ke generasi, dan baik kita yang mendengarkan firman Tuhan ini sebuah pengharapan bagi kita untuk beroleh belas kasihan dari Tuhan Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Nah, pernyataan Rut pada Rut 1 ayat 16 dan 17, sebuah pernyataan kovenant dan proselit, ya. Pernyataan yang beri dampak kepada hidup yang kekal, memindahkan dia dari maut kepada hidup yang kekal. Menurut Yohanes 5 ayat 4, Yesus berkata bahwa barang siapa yang mendengarkan perkataannya, dia tidak binasa tapi dia sudah berpindah dari maut kepada hidup. Menurut 1 Yohanes 3 ayat 14 berkata bahwa kalau kita mengasihi, maka kita mengasihi saudara kita, maka kita beroleh hidup, ya. Kita sudah berpindah dari maut kepada kehidupan. Nah, Bapak Ibu, pada akhirnya saya ajak kita untuk merenungkan bagian ini, ya.
kalau kita menghadapi kesukaran ya dengan usaha dan cara kita sendiri, bisa saja pada awalnya kelihatannya berhasil karena usaha-usaha kita. Kita berusaha terlihat seolah-olah berhasil, tapi pada akhirnya akan mengalami kehancuran atau bencana yang lebih besar. Elimelek berpikir bahwa dengan mengajak Naomi, Mahlon dan Kilion anak-anaknya pergi ke Moab dengan cara mereka sendiri meninggalkan Bethlehem rumah roti, mungkin dia terlihat awalnya tertolong bisa hidup di sana, tapi kemudian mereka binasa. Ya, mereka mati di sana kecuali Naomi ya yang kembali pulang ke Bethlehem. Apakah ini berarti bahwa kalau dalam kesukaran kita apatis ya, kita acuh tak acuh, atau berdoa saja tanpa melakukan apa-apa? Tentu saja tidak begitu ya. Kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan kita melakukan apa yang kita yakini di dalam doa itu. Ya, jadi kita berdoa, tapi kita juga sendiri berusaha menjadi jawaban dari doa itu. Banyak orang yang berdoa, tetapi berharap orang lain yang menjadi jawaban doa itu. Tapi mari kita belajar untuk kita sendiri berdoa kepada Tuhan Allah, tapi kita sendiri pun memohon kepada Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus untuk kita diperkenankannya menjadi jawaban doa itu sendiri. Kalau kita ingin berdoa bagi perdamaian, biarlah kita sendiri pun menjadi pembawa damai. Ya, kiranya itu menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah kita mengintrospeksi diri kita. Ya, kalau ada dosa, kita bertobat kepada Tuhan. Kita memohon pimpinan Tuhan karena ia adalah gembala kita. Yesus berkata gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik akan menuntun kepada padang rumput hijau, air yang tenang, sekalipun berjalan di lembah kekelaman, dia tetap menyertai. Gembala yang baik melindungi kita. Ya. Kemudian kita berusaha sesuai dengan pimpinan Tuhan untuk tetap bagaimanapun ya harapan kita haruslah diletakkan kepada Tuhan, bukan pada usaha kita. Yesaya 40 ya ayat 19-31 itu mengingatkan kita bahwa ya, orang-orang muda yang mengandalkan kekuatan akan letih lesu, ya. Orang-orang yang mengandalkan kekuatannya akan lelah dengan sendirinya, tetapi menurut ayat 31 dari Yesaya 40 bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ya, ia seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatannya, kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lesu. Ini yang bisa saya bagikan bagi kita, kiranya menjadi berkat Tuhan bagi kita, terus hidup di dalam pengharapan iman dan kasih kita kepada Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus, dan kiranya Dia menolong kita untuk terus merindukannya, mengasihinya selalu dan mengenalnya. Karena mengenal Allah di dalam Kristus itulah hidup yang kekal. Saya ajak kita untuk berdoa Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk belas kasihan dan tuntunan baik kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami dalam devosi ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan kami semua ditolong oleh Tuhan untuk semakin menanti-nantikan Tuhan, merindukan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menggerakkan hati kami untuk berdoa dan memberikan kepada kami belas kasihan, kekuatan, hikmat dan kasih karunia Tuhan untuk kami pun menjadi jawaban doa itu bersama-sama dengan saudara kami yang lainnya. Nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kami kerjakan, pikirkan dan katakan di hari ini, dan kiranya kami dihidupkan oleh belas kasihan baik kami secara pribadi, keluarga kami, baik yang ada di Kota Kupang, di luar Kota Kupang, termasuk setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, bahkan di dalam sukacita pun, Tuhan Allah kiranya hadir supaya semuanya sempurna di hadapan-Mu dan kami tertolong di dalam segala kesesakan kami, dan kami bersyukur memuliakan nama-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin.